IPC tank kapasitas 1,4 itu setara dengan 60 buah jerigen. Bayangkan 60 buah kita harus menaikkan satu-satu. Memerlukan tenaga, biaya, sehingga terjadi kurang efisien. Belum lagi nanti proses penurunannya. Jadi dengan menggunakan IPC tank maka akan jauh lebih efisien. Selama ini proses pengiriman molasses ada berbagai macam, yaitu dengan menggunakan kemasan drum, menggunakan kemasan jerigen, ada juga dalam bentuk curah. Nah, namun sekarang saya akan menjelaskan proses pemuatan molasses dengan menggunakan IPC tank, yaitu tangki yang kapasitasnya 1,4 di mana ada di belakang saya ini, yaitu berupa tangki yang casingnya dalam bentuk aluminium, dalamnya dalam bentuk plastik. Nah, bagaimana proses memuat molasses ini? Yaitu dari tangki penyimpanan, kita bisa lihat di sebelah kanan saya itu, yaitu ini sahabat, ini ada tangki penyimpanan atau storage tank yang berisi molasses. Dari tangki penyimpanan ini kemudian langsung dimuat ke dalam IPC tank ini. Dengan apa? Apabila kondisinya lebih bawah, maka dengan model gravitasi bisa. Namun apabila IPC tanknya ini sudah di atas truk atau posisinya di atas lebih dari storage tank, maka harus menggunakan pompa, yaitu dengan menggunakan gear pump untuk menaikkan molasses ini. Nah, sahabat, untuk menaikkan tangki IPC tank ini bisa menggunakan forklift. Namun apabila forklift tersebut tidak tersedia, misalnya memang di tempat tersebut susah untuk mencari persewaan, maka menaikkan atau menurunkan tangki ini bisa menggunakan tackle. Sebagai contoh ini setelah kita naikkan, kira-kira posisi sudah atas bak mobil pickup, maka mobil pickupnya tinggal kita mundurin. Sahabat, setelah IPC tank masuk posisinya sudah di atas mobil pickup, maka kita turunkan posisi IPC tank ini dengan menggunakan alat tackle, sehingga posisinya akan turun dan pas di atas mobil pickup. Sapi Bagus Farm menyediakan molasses yang bisa dipakai untuk bahan pembuatan probiotik, bahan fermentasi, bahan pembuatan pakan konsentrat, dan pakan ternak lainnya. Untuk pemesanan, silakan hubungi kontak person berikut ini ya. Nah, inilah sangat praktis. Coba dibayangkan kalau dengan menggunakan tenaga manual atau tenaga manusia. Sangat merepotkan lagi dengan kapasitas 1,4 ton, berapa jumlah orang yang harus menaikkan ini. Belum lagi nanti menurunkan. Jadi sangat praktis. Jadi sahabat bisa membandingkan bagaimana efisiensi penggunaan IPC tank ini dengan menggunakan jerigen. Kalau IPC tank kapasitas 1,4 itu setara dengan 60 buah jerigen. Bayangkan 60 buah kita harus menaikkan satu-satu. Memerlukan tenaga, biaya, sehingga terjadi kurang efisien. Belum lagi nanti proses penurunannya. Jadi dengan menggunakan IPC tank maka akan jauh lebih efisien. Demikian juga nanti proses penurunan itu juga begitu. Harus menurunkan 60 jerigen. Nah, selain itu juga masing-masing jerigen itu harus dituangin misalnya ke tempat tertentu. Sedangkan kalau menggunakan IPC tank, kita bisa lihat sahabat, langsung di sini ada krannya. Tinggal kita nyambung dari valve atau bagian kran ini dengan fleksibel ke tempat penuangan di sana. Nah, di sana nanti akan penuh, langsung kita bisa tutup. Nah, demikian juga apabila ternyata di tempat tersebut menginginkan IPC tanknya balik lagi atau nggak dipakai, maka ini cukup dibuka kran, langsung dimuat ke jerigen-jerigen yang kosong seperti ini, sahabat ini. Nah, ini. Jadi betapa praktisnya untuk menggunakan IPC tank.
Nah, bagi para pelanggan, terutama untuk kalangan industri, maka penggunaan IPC tank untuk pengiriman molasses sangat praktis. Baik untuk keperluan yang sifatnya kebutuhannya sedikit maupun dalam jumlah banyak. Artinya sedikit itu minimal 1 ton. Bisa menggunakan tangki IPC tank ini. Nah, demikian sahabat Molasindo, semoga sharing ini bisa memberikan manfaat. Tetap semangat. Salam Molasses Indonesia.